Alhamdulillahilladzi a'addal jannata limanittaqoh wa a'addan naro liman asoh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Ibu-ibu yang saya cintai yang tergabung di Bi'ah Qur'aniyah PW Persistri Jawa Barat. Baiklah, sekarang akan saya lanjutkan tafsir dari surat Al-Ghoshiyah itu di ayat ke-13 sampai ke-16. Dan kita akan baca terlebih dahulu bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fiha sururum marfu'ah wa akwabum mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiyu mabsusah. Di ayat yang ke-13 ini dinyatakan fiha sururum marfu'ah. Fiha sururum marfu'ah, di sana ada dipan-dipan yang ditinggikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran tentang kemewahan yang ada di surga. Sampai perabotannya pun dijelaskan sedemikian rupa, semata untuk menarik perhatian kita sebagai hamba Allah, bahwa jika kita ingin menempati surga itu, maka kita punya rasa ingin karena Allah menjelaskan begitu kita tertarik dengan keadaannya. Maka disebutkan yang dimaksud marfu'atun itu marfu'atun aliyatun. Maksudnya kalau marfu'atun itu dari kata rofa'a, diambil dari isim maf'ul, marfu'atun yang ditinggikan. Sedangkan aliyatun adalah isim fa'il yang artinya yang tinggi. Dua kata yang digandengkan tapi sebenarnya mengartikan sama, maka itu bisa disebut taukid. Taukid lafdi, ya, kata yang diulang-ulang, baik dengan kata itu sendiri diulang berapa kali begitu, ataukah kata yang berbeda tetapi digandengkan. Jadi kalau begitu diartikan benar-benar tinggi. Tingginya seperti apa? Sampai digambarkan idza jalasa 'alaihal mu'minu, apabila seorang mukmin duduk di dipan-dipan itu, ya, ro'a jami'a ma a'tahullahu, maka dia pasti akan melihat seluruh kenikmatan yang pernah diberikan oleh Allah. Ma a'tahullahu minan na'imi. Maka dia akan bisa melihat seluruh kenikmatan yang diberikan kepadanya oleh Allah gitu. Waro'a man fil jannati, bahkan bisa melihat siapapun fil jannati yang ada di surga itu. Sebuah gambaran bahwa surga itu adalah tiada tara, tempat yang sangat indah, tempat yang sangat aman, tapi juga sekaligus mewah sampai ke perabotannya. Wa fi dzalika minat tasyrifi wat takrimi ma la khafa'a fihi. Wa fi dzalika, dan dalam keadaan seperti itu menunjukkan minat tasyrifi. Kenapa sampai dibuat seperti itu di dalam surga? Ini semata penghormatan kepada penghuninya yang itu melakukan kebaikan ketika hidup di dunia, taat kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian meninggalkan apa yang dilarangnya. Maka dalam keadaan seperti itu digambarkan bahwa penghuninya itu adalah fit tasyrifi wat takrimi. Kalau kita melihat dua kata ini pun sama, ya, dari syarufa artinya mulia, kemudian karuma juga artinya mulia. Tapi ternyata ada perbedaan antara at-tasyrifi wat takrimi atau antara syarufa dengan karuma itu. Kalau syarufa itu dimuliakan karena statusnya, karena derajatnya. Misalnya kalau kita di kalangan kita ada rakyat biasa, ada juga bangsawan atau orang-orang yang ditinggikan karena derajatnya. Darah biru juga kadang disebutnya. Jadi dihormatinya itu karena dia berstatus lebih
daripada yang lainnya. Sedangkan karuma atau takrim itu adalah satu kata yang menunjukkan seseorang dimuliakan. Tapi dimuliakannya itu adalah fil akhlaki, di dalam akhlaknya. Jadi dia melakukan kebaikan semasa hidup di dunia sehingga dimuliakan oleh Allah dan oleh orang-orang sekitar karena kebaikannya tersebut. Jadi ketika digandengkan penghuni surga itu ya yang mulia karena derajatnya, karena dia bisa masuk ke dalam surga dan juga ditunjukkan masuknya ke situ kenapa? Karena dulu ketika di dunia melaksanakan kewajiban ya berupa kebaikan-kebaikan itu dan meninggalkan larangan-larangannya. Mala khofa afihi. Di situ disebutkan tanpa ada rahasia di dalamnya. Jadi kemewahan, kekayaan dan seterusnya diberikan oleh Allah dan tidak ada yang dirahasiakan sedikit pun. Di ayat yang ke-14 dinyatakan wa akwabum maudu'ah dan gelas-gelas yang tersedia di dekatnya. Bahwa Allah menjanjikan apa yang di dalam surga itu ya adalah kemudahan, kesenangan, keamanan, semua yang menunjukkan kegembiraan itu ada. Bahkan perabotan yang tadi sudah diawali dengan dipan-dipan, maka Allah menyebutkan juga yang namanya hidup di dalam surga, ya kehidupan sama seperti di dunia, ada kehidupan, jadi ada sesuatu yang dibutuhkan. Orang hidup itu butuh minum, dan demikian juga orang atau penghuni surga, mereka juga ingin minum. Maka Allah menyiapkan gelas-gelas itu dekat dengan mereka. Maka disebut ala hafatil uyuni, ada di depan mata. Jadi maudu'ah itu tersedia di dekatnya, di depan mata, nyata gitu ya. Kullama aradu syurba wajaduha. Setiap kali mereka ingin minum, wajaduha, maka mereka mudah untuk mendapatkannya. Nah, lagi-lagi Allah memberikan sebuah tawaran. Mau tidak sih menjadi orang penghuni surga? Andai saja mau, maka lakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang ini, yaitu mereka menjadi hamba Allah yang terbaik sehingga melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan-keburukan itu. Di ayat ke-15 dijelaskan pula, wa namariqu masfufah, dan bantal-bantal sandaran yang tersusun. Jadi dalam kehidupan kita di rumah kita pun kadang duduk ya, kadang berdiri, kadang berjalan, dan itu pun terjadi bagi orang-orang penghuni surga. Tetapi mereka pasti dalam taraf ya kebahagiaan yang luar biasa karena apa yang dibutuhkan itu ada semuanya. Maka disebut nama riku masfufah. Ini satu gambaran bahwa orang yang menggunakan bantal-bantal tempat bersandar itu artinya mereka sedang beristirahat, sedang duduk-duduk santai. Maka bagaimana duduk-duduk santainya penghuni surga? Di sini disebutkan wawasa idu masfufun ba'duha ila jawanibi ba'din. Yakni ya bantal-bantal itu tersusun ba'duha ila jawanibi ba'din. Sebagiannya lagi tersusun dengan sebagian lagi. Nah, untuk apa di situ? Karena fa'in sya'u jalasu 'alaiha. Jika saja mereka ingin, maka mereka duduk di bantal-bantal tersebut. Seperti juga kita, bantal sandaran kadang kita duduk di atasnya, kadang digunakan untuk bersandar ya, atau juga untuk tiduran seperti itu. Fa'in sya'u jalasu 'alaiha. Jika saja mereka ingin, jalasu 'alaiha, maka mereka bisa duduk di atasnya. Wa in aradu istandau ilaiha. Dan jika mereka ingin, istandau ilaiha, mereka pun bisa bersandar di bantal-bantal tersebut.
Wa in ahabbu an yajlisu, dan jika saja mereka senang untuk duduk-duduk ala ba'diha di sebagiannya, wa yastandau ila ba'di fa'alu, ila ba'din fa'alu. Dan jika mereka senang untuk duduk-duduk di sebagian bantal-bantal itu dan mereka ingin bersandar ila ba'din ke sebagiannya lagi fa'alu, mereka tinggal melakukan saja. Jadi tanpa ada kesulitan, tanpa ada kebingungan gitu. Dan yang namanya bersandar itu istirahat dengan tenang, dengan nyaman gitu. Tidak ada sesuatu yang bisa mengganggu kesenangannya, baik itu pikiran atau lainnya. Maka sebagai pelengkapnya untuk bagian ini ya yang ke-16 disebutkan wazarobiyu mabasusah. Wazarobiyu itu artinya dan permadani-permadani. Ya, kalau tadi bersandar, bersandar yang namanya bantal sandaran bisa ada di sofa, ya bisa ada di sofa tuh. Juga kalau kita mau bawa itu bantal sandaran itu bisa dibawa ke permadani karena pada akhirnya di sini Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan kepada kita selain kursi-kursi dipan-dipan atau yang lainnya ini yang disebut cuma sebagiannya saja. Karena kalau disebut semuanya pasti akan panjang ya pembahasannya. Jadi yang namanya dipan, kemudian tadi ada gelas, kemudian ada bantal-bantal, dan yang terakhir ini ada permadani-permadani, maka itu bagian yang disebutkan Allah bahwa di surga itu serba ada. Permadani adalah dihamparkan pastinya, makanya di sini mabsusah yang terhampar. Permadani-permadani yang terhampar. Wabasato mabsutotan fil majalisi, dan Allah itu menghamparkan gitu. Menghamparkan di tempat-tempat duduk mereka itu adalah permadani. Permadani pasti yang indah ya, karena istilah permadani juga sudah memberi gambaran bahwa itu bukan hanya tikar biasa, tapi permadani itu adalah tikar yang mahal ya. Tikar mahal yang berkelas disebutnya permadani. Dengan kata-katanya juga sudah dibedakan ya. Maka di situ digelar di tempat duduk mereka. Bihaitsu yaro fi kulli majlisin min majalisihim min hasyai'un. Nah, ketika menghamparkan itu, ya maka mereka itu bisa saling melihat, ya. Jadi permadani yang mereka duduki dengan permadani yang lain bisa melihat. Jadi artinya tidak hanya satu yang terhampar itu. Makanya tadi menggunakan zarobiyu itu adalah jamak taksir ya, bukan hanya satu digelar. Jadi bisa saja si A duduk di permadani yang ini, si B di permadani yang lain, si C di permadani yang lain. Maka ketika mereka duduk itu bisa saling melihat ya dari tempat duduknya. Begitu indah permadani-permadani yang mereka gunakan untuk duduk-duduk santai di situ. Kama yaro fi buyutil mutrifina, seperti ya dia melihat permadani-permadani itu di rumah-rumah yang mewah gitu. Nah, ketika di dunia kita pun melihat permadani-permadani yang mewah, tapi itu dimiliki oleh orang-orang kelas tinggi ya. Makanya disebut mutrifina. Mutrifina itu adalah orang-orang yang hidup bermewah-mewahan. Maka yang disebut tikarnya adalah tikar yang mahal, yaitu terdiri dari permadani-permadani itu. Kemudian ditambah wadawis saroi ya. Mohon maaf, wadawis saroi mudhof ilaih ya. Wadawis saroi tadi pibuyutil mutrifina wadawis saroi, dan permadani-permadani itu hanya terdapat di rumah-rumah mewah. Wadawis saroi, dan di rumah-rumah yang terkesan di dalamnya ada kekayaan yang banyak. Nah, fid dunya di dunia. Jadi sebagaimana yang kita lihat di dunia, ya kita punya gambaran. Jangankan di akhirat, ya di dunia saja itu sudah digambarkan bahwa alat-alat tersebut atau perabotan tersebut hanya dimiliki oleh orang-orang mewah dan orang-orang yang memiliki kekayaan yang banyak di dunia. Nah, kemudian Allah kembali memperlihatkan dan kemewahan di akhirat yaitu di surga jauh lebih mewah daripada yang ada di dunia. Maka lagi-lagi Allah menawarkan siapa saja yang ingin masuk ke dalam surga dengan kemewahan tersebut, maka jadilah hamba Allah yang terbaik yang pada awalnya
kita sudah diberitahu bahwa ada 2 golongan di situ, yang golongan pertama adalah binasa, golongan yang kedua adalah orang yang mendapat, kebaikan, yaitu mendapat pahala, yakni di dalam surga. Tentu tidak usah ditanyakan, kita sendiri akan memilih itu semuanya. Tapi betapa sulit ya untuk memilihnya, karena kita memilih surga bukan nanti, nanti tidak ada pilihan. Semua sudah ditetapkan, ditentukan, tetapi memilihnya adalah semasa kita hidup di dunia. Maka kita bisa menyimpulkan apa yang kita lakukan di dunia ini harus menjadi syarat, harus menjadi tunjuk jalan untuk kita melangkah dengan mudah ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah untuk tafsir yang tadi dibahas ya 13 sampai 16. Insyaallah selanjutnya nanti pada waktu yang akan datang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.